ngaji, besok libur, malam Rabu depan. Jadi ada 6 hal yang sering saya ulang-ulang, 6 hal yang harus kita kerjakan semampu kita. Kita lihat diri kita mampunya yang mana. Masuk bulan Zulhijjah tanggal 1, ada 6 poin yang kita kerjain. Pertama, haji. Kita pastikan kita nggak berangkat haji tahun ini. Udah berangkat semua, kita ketinggalan mau nyusul pakai apa kita. Udah, haji kita nggak mampu katakan tahun ini. Coret haji, silang. Haji tidak. Bawahnya haji, kurban. Lihat saldo tabungan kita. Mampu nggak? Paling murah katakan kambing. Ada duit aman nggak 3 juta? Nggak ada, coret. Berarti kita nggak kurban. Tapi tolong diikhtiari masih ada waktu 1 minggu. Atau andai kan nggak mampu berkurban kambing, yang kalau saya bilang cari ayam, beli ayam jago. Dari sekarang belinya murahan. Kalau udah H-2 udah ada mahalan. Ayam jago atau ayam siapa pakai incer. Wah, ayam bagus tuh. Paranin ke rumahnya, bang ayam dijual nggak? Jual, bukan nyolok maksudnya. Bang ayam dijual nggak? Buat apaan? Buat korban. Ngomongnya boleh. Sahabat Abdullah bin Abbas membolehkan kurban bagi ayam bagi yang tidak mampu beli kambing. Ayam kampung mahalan Ustaz, 150.000. Terus ayam negeri boleh nggak? Boleh. Ayam negeri beli 50.000 katakan. Duit cuma ada 50.000. Udah beli ayam negeri aja. Yang hidup, jangan yang mati. Yang hidup. Andaikan kita nggak ada duit 50.000, cuma 30.000 ini, ya udah belikan emas, belikan lele. Yang hidup, ikan lele beli setengah kilo, ikan emas beli. Hidup, taruh di bak, taruh di ember. Besok pulang sembayang Id, potong. Ayam tuh yang kita beli, potong. Orang-orang potong kambing, kita potong ayam. Orang-orang potong ayam, kita potong ikan. Mampunya itu masalahnya. Kenapa saya sampaikan ini? Jangan jadi generasi penerima. Kalau kita masih bisa dengan makan ikan, kita nggak akan mengharapkan pemberian dari orang yang kurban. Dibagi, alhamdulillah. Nggak dibagi, saya udah punya lauk, saya udah potong ayam, saya udah beli ikan emas kemarin, saya udah beli ikan lele, jadi aman. Jadi jangan mengharapkan pemberian dari orang. Sebab ini Idul Adha, hari di mana kita diminta untuk mengalirkan darah hewan yang halal semampunya. Tapi bukan dalam pengertian udah kita ayam aja. Mampu gak beli kambing? Mampu. Ayam aja nggak boleh. Kalau mampu beli kambing, ya beli kambing. Ini mampu beli kambing, dia beli ayam 10. Jangan tuh ayam dibawa ke masjid. Ustaz Sam, saya nitip korban ya. Apaan bang? Ayam. Lu katanya, apa kata Pak Ustadz boleh. Saya dan salahin lagi, kata Pak Ustadz boleh. Bagi yang nggak mampu beli kambing, boleh ayam, potong di rumah aja, jangan pakai dititip ke DKM. Potong di rumah. Nah, andai kan nggak dapat, kita juga aman, punya lauk kita. Sebab itu nanti ada maqasidus syariah. Kenapa diharamkan puasa hari tasyrik? Agama menduga kita lagi banyak makanan enak. Dari DKM nggak dapat, punya ayam, kita bisa menikmati itu ya. Tapi kalau kita nggak punya, kita nggak bisa menikmati, nggak dibagi sama panitia, akhirnya kan ajaran agama yang mengharamkan puasa di hari tasyrik nggak tepat sasaran. Kata yang miskin, percuma diharamkan puasa, saya nggak punya apa-apa, gitu kan? Saya mau puasa, nggak boleh sama agama. Saya mau makan, nggak dapat kambing, nggak dapat sapi, nggak punya ayam, nggak punya ikan. Kan maqasidus syariahnya jadi nggak sampai ke kita. Maka dari itulah, kalau kita nggak punya duit buat beli kambing, siapkan. Kalau buat ayam negeri mas sanggup, beli lele mas mampu kan? Beli ikan lele sekilo, kira-kira sanggup nggak? Sanggup. Pokoknya yang hidup ya, jangan yang mati. Biarin apa kata orang. Sampai ngajarin katanya korban lele, ustadz yang ngajarin. Iya, bilang begitu, saya ngajarin. Kenapa? Sebab saya nggak mampu bang beli ayam, saya nggak mampu beli ayam, saya nggak mampu beli kambing, mampunya lele. Pulang sembayang, mana buru-buru, gue mau korban. Ya salam, keren banget kan? Berapa ekor? 6 ekor
kambing, bukan, lele katanya. Keren kan? Ditanya, ente korban berapa ekor? 6 ekor. Kambing, bukan, lele katanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dasarnya apa? Supaya kita tidak mengandalkan pemberian dari orang. Tuh, terus haji nggak mampu, korban beli lele nggak mampu katakanlah. Yang ketiga puasa. Ya puasa. 2 hari yang sempat waktu, badan sehat, nggak ada halangan, usahain niat puasa hari Tarwiyah dan hari Arafah. Tarwiyahnya besok hari Senin 8 Zulhijjah. Tarwiyah, saya niat puasa Tarwiyah karena Allah Ta'ala. Dari sekarang niatinnya, ya Allah, saya nggak mampu korban, badan saya sehat, saya niat puasa. Habis tanggal 8 dan tanggal 9-nya hari Arafah, puasa juga 2 hari. Dah, haji enggak, silang hajinya. Korban enggak, silang korbannya. Puasa Arafah juga enggak, karena lagi kurang sehat. Ustadz, ngapa ya saya kalau mau lihat puasa lambung saya kumat, saya punya lambung Ustadz. Aneh juga punya lambung mah. Saya enggak kuat kalau puasa lambung saya punya lambung. Emang yang lain enggak punya lambung? Punya lambung enggak? Punya. Saya enggak kuat Ustadz puasa, ya udah coret puasanya. Yang keempat, sholat Idul Adha. Bayang, datang lebih awal, nggak usah diajarin. Pasti saya kalau sembahyang Id masih lebih dulu datangnya sholat. Sholat yang paling abdol diantaranya adalah Idul Adha. Datang Idul Adha dan mulainya boleh dirada siang-siangin, ya, tapi tergantung kebiasaan di sini aja. Idul Fitri kan sunnahnya lebih awal ya. Salah, terbalik. Idul Fitri sunahnya di siang-siangin, Idul Adha sunahnya lebih awal. Kalau Idul Fitri jam 7, Idul Adha setengah 7. Idul Fitri setengah 7, Idul Adha ya matahari terbit. Jam berapa matahari terbit? Katakan jam 6:04. Udah sembahyang boleh udah. Jadi lebih awal mulainya. Tapi tergantung kebiasaan di sini bagaimana. Yang jelas batas waktunya mulai matahari terbit itu sudah boleh sholat Idul Adha. Haji silang, korban silang, puasa silang, sembahyang kesiangan saya, kesiangan, bangun orang udah pada pulang. Maka yang kelima, takbir, sunnah takbir. Sejak 9 Zulhijjah, hari Selasa udah sunnah takbir, tapi takbirnya namanya takbir yang muqayyad, terikat pada sholat. Sahur, habis sahur ke masjid sembahyang subuh. Kelar sembahyang subuh 9 Zulhijjah nih hari Arafah, Allahu Akbar, Allah. Pakai mic nggak apa-apa. Imam sholat subuh di hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, H-1 Lebaran. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allah, takbiran. Kelar sembahyang udah nggak sunnah takbiran lagi. Jam 9 kita sembahyang duha. Berapa rakaat biasanya? 4 rakaat. Selesai 4 rakaat, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jangan takbiran lagi. Johor, sembahyang johor. Selesai salam, takbiran lagi. Sudah, sampai di sembahyang doang udah. Setiap sembahyang sunnah ataupun sembahyang wajib, fardu ain ataupun fardu kifayah disunahkan takbiran sejak tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 11, 12, 13. Jadi kalau besok Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Sabtu 5 hari. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Mulai Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Setiap sembahyang, kelar sembahyang disunahkan takbir. Namanya takbir yang muqayyad, terikat dengan sholat. Yang kedua, takbir mutlak sepanjang waktu. Itu hanya di malam takbiran aja sampai kelar sembahyang Id. Mulai maghrib buka puasa kita malam takbiran, kita bilang takbir sepanjang waktu. Mau lagi jalan, mau lagi di rumah, takbir Allahu Akbar. Makanya dia bilang malam takbiran sampai selesai sholat Idul Adha. Nah, haji silang,
Puasa apa? Korban silang juga, puasa silang juga, sembahyang silang juga, takbiran silang juga. Ngapa nggak takbiran bang? Nggak hafal Ustaz ya, nggak hafal. Lagu Oma hafal lagu Oma mah katanya. Terakhir yang keenam, nikmati daging korban. Tuh. Yang tadi kita sembelih tuh, mau sapi, mau kambing, atau sembelihan sendiri, ayam, lele, nikmatin. Rasa syukuri Allah, terima kasih saya dapat daging yang paling berkah. Itu daging langsung, kalau bahasa Nabi Isa, ma'idatan minas sama. Nabi Isa pernah minta kepada Allah, ya Allah turunkan hidangan dari langit. Korban aslinya kan dulu kan kambing yang disembelih oleh Qabil Habil. Habil punya kambing dikorbankan, diambil sama malaikat. Karena kan tandanya diterima korbannya, Allah ambil tuh kambingnya, disimpan di langit. Begitu Nabi Allah Ismail mau disembelih, diganti sama kambing itu, kambing gibasnya. Maka disebut bahwa daging korban itu ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Kita beli, kasih ke panitia, berarti apa? Dikembalikan kepada Allah. Itu punya Allah. Begitu disembelih, sebelum darahnya netes, Allah sudah menerima pahalanya. Darah belum netes, lagi belum dibagiin, Allah sudah menerima pahalanya. Karena itu punya Allah, haram hukumnya dijual. Haram. Nggak ada ulama yang bolehin dijual, nggak ada. Yang beda pendapat itu masalah satu kambing buat satu keluarga. Masalah kuota itu ada perbedaan pendapat. Tapi masalah jual menjual itu nggak ada pendapat sama sekali tentang bolehnya menjual daging korban. Jual tuh kulit boleh, yang jual mustahik, penerima bukan panitia, boleh. Tapi kalau panitia ngumpulin sapi ada 20 kulitnya, kambing ada 40, datang pengepul, nego, panitia beraudit semuanya. Tuh panitia dianggap menjual daging korban, menjual punya Allah Ta'ala, haram hukumnya. Bagiin dulu kulitnya, jangan dipotong-potong kulitnya, bagiin. Bang ini kulit 5 buat ente, kulit 5 buat ente. Kita yang jual, penerimanya nggak apa-apa. Nah, masalah yang kedua, dimasak duluan buat panitia. Sekarang nanya tuh, Ustadz kita mau masak duluan nih, boleh nggak? Boleh. Bilang sama yang berkorban, Bang Agus titip kambing, Satu Sam aneh titip kambing ya korban. Ngomong, Bang Agus boleh nggak sepertiganya kita masak? Seizin ente. Kalau ente bilang boleh, aneh masak ntar. Buat panitia boleh. Kalau Bang Agus bilang boleh, boleh. Sebab itu punya beliau. Jadi bilangnya di awal. Nggak perlu kita ngumpet-ngumpetin, langsung aja kita ambil sepaha. Yang penting udah bilang tuh sama pemiliknya, bilangnya di awal. Nah, ini orangnya kambing bagus nih, minta sepaha, masak boleh. Tapi kalau nggak bilang sama pemiliknya, caranya yang kayak tadi, yang kayak kulit, kasih dulu, ini jatah DKM, katakan 2 kilo. Punya DKM tuh, dibagi di awal, yang lain belum dibagi-bagiin. DKM dikasih duluan, nih 2 kilo buat DKM. Dimasak sama dia, dibikin sop buat makan panitia, boleh. Kenapa? Sebab itu udah hak dari mustahik. Mau dijual boleh, mau dimasak boleh. Tapi kalau panitia yang jual, hukumnya haram. Yang ketiga, yang sering kali ditanyakan, Pak Ustadz, di masjid saya suka kehilangan kaki. Kaki kan 4, suka tinggal 2 kakinya. Kambing kan kakinya 4, tinggal 2, tinggal 3 kakinya. Kepala suka hilang 1, Pak Ustaz. Itu jelas-jelas diharamkan. Mau dijual, mau dicolong, haram hukumnya. Haram. Ya. Pak Ustaz maaf, torpedonya sering dikantongin sama yang potong. Haram juga. Torpedonya kan 2 ya. Enggak, dia memang atu nih, lain. Ini mah atu kambing. Ini kambing torpedonya atu kan 2. 2 bang. Enggak 1. Coba di kantong ente. Oh iya bener ada atu nih. Jadi tolong jangan ditilep. Panitia punya kewajiban untuk amanah. Ya bukan masalah motongnya doang.
motongnya harus, nggak hanya motongnya, tapi pendistribusiannya harus sesuai dengan tujuan orang yang menitipkan. Sebab zaman Nabi nggak ada panitia kayak kita begini, motong sendiri, nah kita kolektif, begitu seterusnya. Ya, itu singgungan aja tentang Idul Adha. Jadi 6 hal: haji, korban, puasa, bayang Id, takbiran, nikmati daging korban. Usahain ambil yang kita mampu. Nggak mampu haji, nggak apa-apa korban. Nggak mampu korban, puasa. Nggak mampu puasa, sembahyang. Nggak mampu sembahyang, takbiran. Nggak mampu takbiran, nikmati daging korbannya. Nggak boleh juga pantangan dari dokter, dengan mati bang daripada kita. Buat apaan ketemu sembahyang, ketemu Dzulhijjah tapi nggak ada yang kita perbuat? Ada nggak yang begitu kira-kira? Haji nggak, korban nggak juga, puasa nggak juga, sembahyang, takbiran nggak, sampai daging nggak boleh dimakan. Ini darah tinggi nggak boleh, ya mendingan mati bang, tahuan. Buat apa ketemu Idul Adha tapi nggak bisa menikmati 6 hal itu? Ya, usahain 6 hal itu kita ambil semampu kita. Tapi jangan kita loncat, mampu korban, enggak korban, puasa aja, nggak boleh. Yang mampu puasa jangan milih sembahyangnya, puasanya kita kerjain, begitu. Silakan kalau ada mau nanya, satu orang barangkali mau nanya. Ada?